Koruptor di Korea Utara ditembak mati depan umum, anak diasingkan ke desa dan harta disita negara. Seorang manajer pemerintahan Korea Utara yang melakukan korupsi dieksekusi mati hingga keluarganya diasingkan. Orang itu menjabat sebagai manajer kantor kehutanan di Provinsi Chagang menurut laporan Daily NK pada Rabu 23 Maret 2021. Manajer itu dieksekusi di depan umum atas tuduhan penyelundupan sejumlah besar pohon ke Cina selama 5 tahun terakhir untuk memperkaya diri sendiri. Pejabat yang dilabeli sebagai koruptor itu dilaporkan dijatuhi hukuman berat karena melanggar perintah pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un. Pada 19 Maret lalu, seorang sumber mengatakan kepada Daily NK bahwa menurut pengumuman oleh kantor kehutanan Kabupaten Chosan, manajer kantor kehutanan keluarga mereka dan pejabat dari pemerintah kabupaten dan provinsi menghadiri eksekusi seorang pria berusia 50-an bernama Kang. Dia adalah manajer dari kantor kehutanan setempat, jelas sumber itu. Menurut sumber, awal mula eksekusi ini karena Kongres Partai ke-8 mengungkap skandal korupsi Kang. Setelah itu, kantor kejaksaan provinsi meluncurkan pemeriksaan ke kantor kehutanan Chosan. Diketahui kantor kehutanan Chosan bertugas menghasilkan kayu untuk mendukung pertambangan di tambang batubara Jikdong di Sucheon, Provinsi Pyongan Selatan. Namun ternyata hasil pemeriksaan mengungkap dinas ini bahkan gagal memenuhi 50% dari targetnya. Sebanyak 7 orang dari Departemen Inspeksi Ekonomi Kantor Kejaksaan Provinsi menemukan Kang mengirim kayu ke perbatasan Wiwon. Kayu-kayu itu kemudian diselundupkan ke Cina dan hal ini telah dilakukan selama 5 tahun terakhir. Kang menggunakan uang hasil korupsi itu untuk menyekolahkan ketiga anaknya di universitas bergengsi di Pyongyang. Dia juga membeli apartemen mewah senilai $100.000 Amerika atau sekitar 1,4 miliar di kota agar bisa tinggal di sana. Alhasil Kang ditahan Kejaksaan Provinsi dengan tuduhan penyelundupan kayu untuk keuntungan pribadi dan tidak memenuhi rencana ekonomi rakyat. Namun tuduhan terhadap Kang tidak cukup sampai di situ saja. Kejaksaan juga mendakwa Kang atas kejahatan yang lebih fatal, yakni melanggar perintah dari Kim Jong-un. Pada 2015, Kim Jong-un mendeklarasikan dimulainya pertemuan restorasi hutan. Dia memberikan perintah untuk menanam 10 pohon untuk 1 pohon yang ditebang. Kang dikritik karena melanggar perintah pemimpin tertinggi. Apalagi dia menebang pohon dalam jumlah yang banyak tanpa menanam kembali sehingga tanah di hutan itu gandus. Otoritas Korea Utara menganggap Kang melakukan pelanggaran serius karena mengkhianati Kim Jong-un. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk mengeksekusi Kang secara terbuka untuk dijadikan contoh kepada pejabat lain di provinsi tersebut termasuk yang ada di kantor kehutanan. Kementerian Jaminan Sosial Provinsi melakukan eksekusi publik dengan penembakan 30 butir peluru tanpa ampun ke Kang, kata sumber itu. Mereka melakukannya untuk memancing lebih banyak ketakutan di antara orang-orang. Setelah kantor kejaksaan menangkap suaminya, istri Kang bunuh diri. Ketiga anak mereka diasingkan dari Pyongyang dan ditempatkan di pertanian terpisah di Docheon, Provinsi Pyongyang Selatan. Nahasnya, kedua anak laki-laki yang digugat cerai oleh istri mereka sebelum berangkat ke pengasingan. Namun putri Kang dilaporkan ditemani oleh suaminya setelah pria itu berjanji tidak akan menceraikannya. Penduduk setempat mengatakan bahwa beruntung kantor kejaksaan tidak mengirim mereka ke kamp penjara politik, kata sumber itu. Masih menurut penuturan sumber, semua aset Kang juga telah disita negara. Di sisi lain, ngeri, Korea Utara tembakan 2 rudal jarak pendek. Seorang pejabat Amerika Serikat mengkonfirmasi jika Korea Utara menembakkan 2 rudal jarak pendek pada Sabtu dan Minggu lalu. Penembakan kedua rudal tersebut sebelumnya tidak dilaporkan. The Washington Post pertama kali melaporkan bahwa Korea Utara telah meluncurkan rudal. Anehnya, baik Korut maupun Korea Selatan tidak mengakui peluncuran kedua rudal tersebut seperti yang rutin dilakukan oleh kedua negara. Korut biasanya mengungkapkan peluncuran untuk mempromosikan kemajuan teknologinya, sementara Korea Selatan secepatnya memberikan informasi terbaru untuk menyoroti sifat provokatif tetangganya. Uji coba rudal akhir pekan lalu itu adalah yang pertama terjadi selama pemerintahan Presiden Joe Biden yang telah mengakui mencoba mendekati rezim Kim Jong-un seperti dilansir ABC News pada Rabu 24 Maret 2021. Kami belum mendengar langsung dari mereka melalui saluran diplomatik.
ujar Penasehat Keamanan Nasional Jake Sullivan kepada wartawan awal pekan ini. Kami mengulurkan tangan karena kami percaya bahwa diplomasi harus menjadi bagian dari proses untuk melakukan denuklearisasi Korea Utara dan kami tetap berniat untuk mencapai tujuan itu, ujarnya. Korea Utara baru-baru ini mengeluh di depan umum tentang babak baru latihan militer Amerika dan Korea Selatan yang berlangsung di Korea Selatan. Melalui media pemerintah Korea Utara, saudara perempuan Kim Jong-un yang berpengaruh secara politik, Kim Yo-jong, memperingatkan pemerintahan Joe Biden bahwa jika mereka ingin tidur dalam damai selama 4 tahun ke depan, sebaiknya menahan diri untuk tidak menimbulkan bau pada langkah pertama. Menjelang kunjungan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin ke Korea Selatan minggu lalu, para pejabat Amerika Serikat telah menyatakan keprihatinan bahwa Korea Utara mungkin telah bersiap untuk menembakkan rudal sebagai respon atas kunjungannya. Namun peluncuran 2 rudal pada akhir pekan ini terjadi beberapa hari setelah Austin meninggalkan Korea Selatan. Sejak perjanjian jabat tangan 2018 yang dicapai oleh mantan Presiden Donald Trump dengan Kim Jong-un, Korea Utara belum melakukan uji coba rudal jarak jauh. Ketika Korea Utara melanjutkan pengujian rudal balistik jarak pendek setelah perjanjian itu, pemerintahan Donald Trump mengatakan mereka tidak melanggar semangat perjanjian tersebut. Namun diyakini bahwa pada saat itu Korea Utara telah berkembang dengan teknologi rudal balistik antar benua atau ICBM, meluncurkan ICBM baru yang dipamerkan dalam sebuah parade militer Oktober lalu. Rezim Kim Jong-un telah mencapai kesuksesan yang mengkhawatirkan dalam upaya untuk menunjukkan kemampuan untuk mengancam tanah air Amerika Serikat dengan ICBM bersenjata nuklir. Percaya bahwa senjata semacam itu diperlukan untuk menghalangi aksi militer Amerika Serikat dan memastikan kelangsungan rezimnya, ujar Jenderal Glenn Van Herk, Komandan Komando Utara Amerika Serikat kepada Kongres Amerika Serikat pekan lalu dalam kesaksian tertulis. Van Herk menggambarkan ICBM baru Korea Utara semakin meningkatkan risiko yang ditimbulkan ke Amerika Serikat. Rezim Korea Utara juga telah mengindikasikan bahwa mereka tidak lagi terikat oleh moratorium pengujian nuklir dan ICBM sepihak yang diumumkan pada tahun 2018, menunjukkan bahwa Kim dapat memulai pengujian penerbangan dengan desain ICBM yang lebih baik dalam waktu dekat, kata Van Herk.